Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Ini adalah kartu kamu kalau di Major Arcana The Star. Ini adalah kartu tentang pemulihan, tentang harapan, juga tentang gini, mengevaluasi gitu. Apa hal-hal yang berfungsi, berjalan, apa yang perlu dilebihkan, apa yang perlu dikurangin, apa yang perlu berubah gitu. Juga star itu berbicara mungkin ya ada hal yang tadi nggak kelihatan terus kelihatan, terus bisa jadi juga berbicara tentang North Star gitu, apa yang memanggil kayak purpose bisa jadi, atau yang berbicara di hati kamu dan kamu bergerak ke arah situ. um, Bisa jadi ya ini misalnya hal yang sudah kamu jalanin selama ini, atau bisa jadi juga sesuatu yang baru gitu. Jadi karena sesuatu yang baru, jadi semacam kamu masih menavigasi perjalanan kamu ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle-nya. Kayak signifikan banget ya, tema kamu ini kayak zona transisi, kayak ada yang berubah signifikan, atau kamu akan masukin sebuah chapter yang baru, ada perubahan juga gitu. Dan kalau misalnya selama ini kamu secara kolektif gitu ya, atau beberapa aja dari penonton aku, kayak berada dalam suatu fase di mana banyak tantangan, lebih banyak kesulitannya daripada senengnya gitu. Nah, itu semua semacam uh, kamu akan keluar gitu dari fase itu. Oke, kita lihat oracle-nya dulu. Yang pertama, uh, coming to the edge gitu. Dia tuh kayak berdiri di pinggir. Kalau di buku panduannya itu dia berbicara tentang take a leap of faith, melangkah dengan optimis, lakukan aja gitu. Jadi kayak dengan gambar itu dia berdiri di pinggir, uh, dia bisa terbang loh gitu. Jadi sama seperti mungkin ada hal yang ingin kamu lakukan gitu, atau um, sebuah rencana, sebuah resiko yang kamu ambil, atau apalagi tuh sebuah plan. Cuman itu tadi ada keraguan. Di sini tuh mirip the fool gitu loh. Makanya take leap of faith. Mulai aja dulu, melangkah aja dulu. Nanti gitu ya. Nanti kamu akan belajar adaptasi. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, nanti pasti juga kamu ketemu caranya sendiri gitu. Cuman ini lebih kepada sebuah konfirmasi kalau misalnya ada perasaan-perasaan tertentu, atau kayak hal yang kamu pikirin banget akhirnya karena kebanyakan mikirnya jadi nggak gerak gitu loh. Terus yang berikutnya adalah between words, di antara dua dunia. Jadi ini tuh berbicara, tuh lihat backgroundnya kan setengah-setengah gitu. Ini kayak kamu tuh udah hampir keluar dari fase yang sebelumnya dan kamu masukin chapter. Jadi zona transisi gitu. Makanya gambarnya setengah-setengah gitu ya di backgroundnya itu. Dari sebelumnya itu udah hampir selesai, kamu udah belajar sesuatu, kedepannya mungkin masih samar-samar. Makanya tadi ada tema tentang take leap of faith. Kalaupun kedepannya kamu masih ragu, jalan aja dulu. Terus um, sebuah reminder juga tentang asumsi gitu, asumsi atau rasa takut kita, atau dialog-dialog di dalam diri kita yang karena kita nggak tahu di depan seperti apa, jadi kayak kita kita membuat skenario-skenario sendiri yang padahal belum tentu itu akan terjadi, belum tentu itu benar, bisa jadi juga atau sangat mungkin itu adalah rasa takut kita gitu yang membuat dialog-dialog tertentu, karena itu mekanisme pertahanan di dalam diri kita gitu ya. Nah, ini sebuah reminder buat kamu untuk lebih, oh iya bener, oh iya apa gue selama ini mikir kayak gitu ya, apa selama ini gue kebanyakan mikir jadi nggak gerak-gerak ya, atau gue terlalu banyak rasa khawatir yang semacam rasa khawatir aja gitu, padahal sebenarnya kekhawatiran itu 90% atau 90% lebih nggak kejadian seperti itu ya. Terus nah tadi ini aku udah bahas dikit change in the wind, jadi kayak tiga kombinasi ini tuh seperti ada yang berubah signifikan, atau kamu dalam fase transisi. Dan lihat di tarotnya sendiri aja, 3 dari 5 kartu kamu tuh major arcana gitu, jadi sekitaran kamu nonton reading ini memang ada sesuatu yang akan signifikan gitu, dan temanya sangat sangat berhubungan dengan perubahan, transisi, dan transformasi, atau ada suatu fase siklus yang selesai gitu ya. Terus star itu dikonfirmasi sama Four of Pentacles. Ini aku kayak melihat ada suatu apa ya, semacam fondasi gitu. Four of Pentacles itu kan bisa artinya protektif, bisa jadinya menutup hati, karena tadi menutup hati dalam artian rasa takut gitu yang menghentikan langkah kita karena kita ingin melindungi diri kita supaya nggak kecewa lagi, nggak terluka lagi. Bisa jadi juga ini artinya kayak membangun fondasi gitu, karena tadi tema besar ada yang perlu berubah, ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu dikurangin, ada yang perlu dilebihkan. Nah,
Mungkin ini juga proses perjalanan kamu gitu, memulihkan hal-hal tertentu yang membuat kamu takut, membuat kamu sedih, atau kayak menutup hati gitu. Ada hal tertentu di waktu lampau yang membuat kamu menutup hati kamu gitu ya. Dan kamu sedang berproses dengan hal ini. Karena sejujurnya sebagai fixed sign memang agak sulit gitu ya melepaskan atau merelakan atau berubah gitu ketika sesuatu udah kena gitu di hidupnya atau di hatinya. Seperti itu. Oke, kita bahas lagi. Nah, blessingnya ini sesuatu yang menarik adalah King of Wands, King of Sword. King sama Queen itu energi mastery gitu, sudah di puncaknya. Sword itu energi pikiran. Jadi ini berhubungan dengan kecerdasan kamu, skill kamu dalam bidang tertentu, kepemimpinan kamu. Bisa jadi memang kamu berada di posisi tertentu, di posisi pimpinan gitu atau pemimpin, atau bisa jadi juga kebijaksanaan, kecerdasan kamu itu membawa sesuatu yang positif gitu ya. Terus yang berikutnya tadi yang berhubungan dengan kapasitas mental gitu. Mungkin akan ada orang-orang yang memvalue gitu skill tertentu, pemikiran kamu, atau bertanya pendapat, mencari kamu, kayak menanyakan pendapat kamu ya, karena tadi sudah melewati fase Eight of Swords gitu, terjebak di dalam pikiran, atau memang kamu pernah berada di dalam sebuah situasi di mana kamu merasa stuck pada waktu itu, tapi akhirnya kamu bisa keluar dan melihat lebih jauh daripada stagnansi kamu. Dan ketika kamu keluar dari situ, pengalaman kamu itu memberi kamu bekal untuk kedepannya gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah Three of Cups sama Ace of Pentacles. Gini, Three of Cups itu harusnya kartu happy gitu ya. Keterhubungan dengan orang lain juga itu signifikan, orang-orang di sekitar kamu. Entah kenapa aku dapat vibe ini, mungkin ya kamu merasa kehilangan, kayak ada orang-orang yang mungkin sekarang udah nggak ada di hidup kamu lagi, dalam artian gini, memang udah komunikasinya terputus, punya kesibukan masing-masing, atau memang kayak merenggang sendiri, menjauh sendiri gitu. Karena mungkin aku pernah bilang ada fasenya ketika kita berubah, yang dulunya sefrekuensi sekarang udah nggak sefrekuensi lagi, dan bagian sedihnya itu adalah sesuatu yang manusiawi gitu. Cuman ya itu namanya juga siklus kehidupan gitu, nggak ada sesuatu yang namanya selamanya sama seperti itu gitu ya. Jadi ini jadi tantangan gitu untuk kamu benar-benar mengikhlaskan kalau memang sudah saat ini nggak di hidup kamu lagi, ya sudah, memang waktunya sudah bukan di hidup kamu lagi. Orang-orang tertentu, situasi tertentu, mungkin attachment kamu gitu, ya sudah gitu, tempatnya bukan di hidup kamu lagi. Nanti mungkin ada yang baru, mungkin nanti ketemu lagi, itu udah lain lagi ceritanya. Tapi yang jelas saat ini adalah proses kamu untuk bisa menerima gitu, karena ini posisinya tantangan gitu, menerima bahwa situasi tertentu atau orang-orang tertentu nggak ngikut gitu ke chapter kamu yang berikutnya. Lalu Emperor dan Chariot dikonfirmasi sama Three of Wands dan Six of Cups. Entah kenapa aku dapat vibe ini, ada yang nengok ke belakang, ada yang menunggu seseorang. Aku nggak tahu ini siapa. Yang jelas biasanya Emperor dan Chariot itu bukan seperti itu artinya, tapi aku mendapat seperti itu. Ingat, aku bilang nengok ke belakang itu nggak apa-apa gitu, untuk jadikan pembelajaran, untuk sekali-sekali nengok, oh gue pernah berada di situasi itu, oh gue pernah bersama orang-orang itu, ya udah sekali-sekali aja, tapi bukan berarti hidup kita berhenti di situ. Nah, ini sebuah reminder aja ya, karena tadi zona transisi, zona perubahan, kayak ada sesuatu yang perlu ditinggalkan karena memang tempatnya sudah bukan lagi di hidup kamu, dan ini jadi tantangan kamu. Kayak Emperor sama Chariot itu harusnya jadi energi yang powerful gitu, cuman masih ada sesuatu yang menahan, menahan, jadi potensinya tuh nggak keluar semua gitu. Dan tadi salah satunya adalah sesuatu tentang masa lalu yang sebenarnya waktunya udah kamu ikhlaskan dan lepaskan. Jadi PR kamu sekitaran nonton reading ini adalah untuk acceptance ya, moving on dan letting go, apapun gitu konteksnya, entah itu pertemanan, situasi, hubungan romantis. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.